Mohon maaf kepada Kaudi telah mengganggu waktunya. Kami di sini mempunyai karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Aktivitas Organisasi Terhadap Kualitas Kepribadian. Kami akan meneliti ekskul pramuka yang ada di SMA Syedul Al-Musayyah ini kepada kakak. Kami akan memberikan 10 pertanyaan mengenai ekskul pramuka kepada kakak. Boleh. Pertanyaan yang pertama, organisasi apa yang Bapak bina di SMA Syedul Al-Musayyah? Kakak kebetulan berdasarkan sebuah keputusan dari SMA Ciledug, kakak ngebina gerakan pemuka yang ada di Pangkalan SMA Ciledug ini. Kebetulan kemarin hasil kegiatan kakak ditarik menjadi pembina. Dalam rangka pembina kan macam-macam ekskul ya, ada pembina ekskul pramuka, kesenian dan lain sebagainya. Kemudian kakak sebagai pembina pramuka di gerakan pramuka SMA Ciledug. Yang kedua, apa tujuan utama dari organisasi ini, terutama yang berkaitan dengan pengembangan karakter atau Kebetulan sering pertanyaan ya, bahwa tujuan dan dasar hukum ya kegiatan kakak membina di depan SMA Ciledug. Dalam rangka ini kakak menyatukan anggota pramuka yang ada di SMA. Kakak dari tadinya sesuai dengan mata kuliah atau mata pelajaran atau ekskul kepramukaan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa jadi bisa. Kemudian dengan PP penyelenggara, dengan agenda saya tentang pramuka, bagaimana supaya pramuka mampu dan hebat ya, dari bisa jadi dari tidak bisa jadi bisa, jadi bodoh jadi pintar gitu kan. Di pramuka akan dibentuknya pembentukan karakter ya. Nah, salah satunya itu pendidikan melalui ada 3 ya, di rumah, di sekolah dan di luar sekolah, itu dalam terbuka itu. Itu salah satunya materi kegiatan pramuka. Oke, lanjut. Yang ketiga, menurut Bapak, aspek kepribadian apa saja yang paling krusial untuk dikembangkan pada anggota? Nah, yang dikembangkan kepada anggota pramuka salah satunya ini kakak sesuai dengan penyelenggara. Kakak ini ada 3, ada 5 kegiatan yang perlu dibahas atau supaya adik-adik atau peserta didik mampu dan bisa ya. Salah satunya kehadiran peserta didik sebagai partisipasi kegiatan pramuka, kemudian keterampilan dan kemampuan peserta didik. Nah, salah satu itu kakak dibahas. Itu dalamnya materi, salah satu materi kepramukaan. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan, nanti ada lanjutan ya. Kemudian sikap dan perilaku peserta itu salah satu bentukan karakter gitu kan. Kemudian hasil karya, nah si anggota pramuka dikaryakan juga kak ya. Kita bikin pioneering gitu kan, itu salah satu bagaimana caranya. Nah itu salah satu untuk pembentukan karakter sebetulnya. Dari suka ngalamun dan udah ayak kerjaan karya tersebut gitu kan. Gitu. Lanjut gitu ya. Yang keempat, kegiatan organisasi apa yang menurut Bapak paling efektif untuk mengubah kualitas kepribadian anggota? Nah, itu organisasi yang paling bagus menurut kakak sebagai pembina itu pramuka ya. Karena pramuka itu universal ya, universal itu menyeluruh dari tingkat gugus depan, tingkat ranting sampai tingkat nasional, malah universalnya ke tingkat dunia. Sesuai dengan materi dari Bapak Pandu sedunia, Bapak Pandu sedunia itu Badan PAUL itu kan, itu salah satu organisasi kepramukaan yang paling bagus menurut kakak nih. Tapi yang lain juga bagus sih, organisasi yang lainnya. Di sekolah ada OSIS ya, dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi menurut kakak yang paling bagus adalah organisasi gerakan pramuka itu salah satunya. Oke, lanjut. Yang kelima, bagaimana organisasi ini mendorong anggota untuk keluar dari zona nyamannya dan menghadapi tantangan baru? Wah, sebetulnya ini tantangan bagi kita ya, baik peserta didik atau pembina. Tantangan yang baru sekarang ini. Nah, bagaimana caranya si peserta didik itu yang tadinya ya kenakalan remaja gitu kan di sekolah, biasanya suka malas belajar, tapi kalau diarahkan ke pramuka itu betul-betul ya tantangan nih bagi kita kan. Itu salah satu di sekolah, bagi tantangan bagi peserta didik ngedul gitu kan. Artinya jarang belajar dan sebagainya. Tapi kalau diarahkan ke pramuka dia rajin menghafal, rajin segala macam lah. Itu satu. Yang kedua di rumah. Yang di rumah biasa kan jarang menyapu kebersihan, tapi kalau diaplikasikan dengan kegiatan pramuka dia rajin. Kok kalau orang tua menilai gitu kan,
si anak ini kok jadi rajin, suka ngebersihan. Oh betul-betul pramuka itu mengarahnya ke sana gitu. Nah itu salah satunya tantangan bagi kita sebagai pembina, sebagai orang tua, sebagai guru juga sama ya. Kumaha caranya supaya peserta didik itu rajin, terampil dan sebagainya gitu kan, itu salah satunya. Yang ke-6, apa indikator yang Bapak gunakan untuk menilai bahwa seorang anggota memiliki kualitas kepribadian yang baik? Nah, indikator ini kakak sesuai dengan juplak tadi kan, penyelenggaraan pelaksanaan atas. Kakak mengarahkan kepada peserta didik tuh dia rajin kerjasama. Nah, ini kerjasama ya, kerjasama antara anggota ya, kerjasama antara peserta didik dan pembina gitu kan. Itu salah satu indikatornya. Sifat kerjasama bagaimana sifatnya kerjasama. Nah, kita sambil belajar, kita bikin di lapangan, di alam terbuka, kita kerjasama dengan peserta didik, kita ngebangun baik di alam terbuka dengan perkemahannya, kemudian pembuatan pioneering, pembuatan non yang bendera dan sebagainya. Itu yang benar, itu yang lainnya gitu. Salah satu itu. Kedua, hasil tadi kakak, hasil karya pramuka itu kita perlihatkan, baik perhatian kepada peserta didik sebagai teman, kita perhatian kepada pembina, kepada guru, kepada orang tua, mampu dan hasil karya tersebut disembahkan kepada nomor satu, yaitu guru itu kan, yang ada di depan sekolah itu, terutama ke orang tua, buktikan hasil karya tersebut itu kan, itu salah satunya. Oke, lanjut. Yang ke-7, apakah Bapak menilai perubahan pada anggota organisasi ini, terutama dalam kualitas kepribadian setelah aktif dalam organisasi? Nah, penilaian kakak bagi kakak itu kakak salut ya kepada peserta didik ya. Sekarang kakak ngambil di SMA itu bagus banget ya gitu. Dia istilahnya bisa memberikan contoh ya. Tadi kan tadi kakak perubahan karakter ya, yang dari malas jadi tidak malas gitu kan. Terus bisa membuktikan kepada pembinanya, bisa membuktikan kepada guru-gurunya, bisa membuktikan kepada orang tuanya. Kakak bangga kepada peserta didik dan salut itu ya. Itu perubahan-perubahan peserta didik yang jadi salah jadi benar gitu kan. Itu salah satunya. Lanjut. Yang ke-8, dapatkah Bapak memberikan contoh kasus nyata di mana Bapak melihat perubahan positif signifikan pada kepribadian seorang anggota setelah aktif di organisasi? Nah, kakak sudah memperlihatkan ya. Biasa anak-anak itu tidak tahu ya cara penilaian kalau dengan tanda kecakapan khusus dia memasak ya. Si peserta didik baik perempuan atau laki-laki ataupun dalam putri biasa di rumah jarang masak gitu kan, tapi kalau dipersilakan untuk membuktikan karya nyata gitu kan, belajar masak ya. Biasa makan di orang tua cuma masak sama orang tua, tinggal makan, piring tinggal kotor jadi bersih gitu kan. Tapi sekarang lain, kakak membuktikan si peserta didik itu mampu memasak, dari piring yang kotor jadi bersih. Nah, kebanggaan orang tua melihat tuh benar-benar anakku ya gitu kan, dia bisa masak, dia bisa membersihkan lingkungan rumah atau halaman gitu kan. Nah itu salah satu kakak didikan sebagai pembina kepada peserta didik, membuktikan bahwa kita mampu dan bisa, itu salah satunya. Itu. Menurut pengalaman Bapak, apakah ada perbedaan signifikan dalam perkembangan kepribadian antara anggota yang aktif dalam kegiatan internal seperti rapat atau pelatihan dan kegiatan eksternal seperti baksos atau event yang besar? Nah, kakak bisa membuktikan ya, bagi orang yang aktif ya, yang aktif benar-benar dia ada perintah dari pembina, dari Mabigus atau staf-staf guru kan, dia ikut peserta ya, baik pertemuan latihan gabungan, latihan rapat-rapat.